kedua tentang terornya Aan setelah meninggal. Bundir, ini aku dapetin cerita dari temanku yang kebetulan tetangganya Puput, istrinya Aan. Ternyata di rumah istrinya Aan itu juga terjadi beberapa teror Aan, termasuk adiknya temanku ini juga mengalami dan tetangga-tetangganya juga mengalami. Jadi setelah kematian Aan, tiba-tiba Puput dan ibunya ini meninggalkan rumah yang dia tempati bersama Aan dulu. Mereka balik lagi pindah ke rumah ibunya Puput. Tetangga juga gak ada yang tahu alasannya apa, karena tetangga juga gak mau ambil pusing. Mereka juga kebanyakan gak suka nih dengan Puput dan ibunya. Jadi mereka juga gak mau nanya-nanya lah kenapa Puput dan ibunya memutuskan untuk kembali lagi ke rumah mereka. Cuma dari situ Puput dan ibunya ini lebih pendiam, kata temanku. Mereka nggak ribut-ribut kayak dulu kan. Mereka suka ngebanggain hartanya, suka ngebanggain kelakuan mereka lah gitu kan, suka cari masalah. Tapi semenjak Aan ini bundir, Puput dan ibunya itu lebih agak pendiam lah gitu kan. Nah dari situ kan tetangga curiga, sepertinya memang ada kejadian yang nggak beres gitu kan. Cuman kan mereka itu lebih tertutup, jadi rumah mereka itu sering ditutup juga pintunya. Jadi kejadian yang sama seperti yang dialami rumah saudaranya Aan. Jadi begitu memasuki maghrib, rumah Puput ini udah ketutup pintunya. Padahal Puput yang keseringan pulang malam, waktu masih menikah dengan Aan pun Puput sering pulang malam, sekarang itu gak pernah. Puput lebih milih pulang sore, terus masuk ke rumah dan pintu rumahnya langsung ketutup. Dari situ tetangga udah mulai curiga, ada sesuatu yang nggak beres nih gitu kan dengan keluarga ini. Cuman tetangga kan juga ya udahlah, terserah mereka, urusan mereka. Nah teror pertama dialami sama adiknya temanku. Jadi adiknya temanku ini lumayan kenal nih sama Aan. Dari Aan ini masih pacaran sama Puput, karena adiknya temanku ini seumuran nih sama si Aan. Aan ini kan lebih muda dari Puput ya. Jadi dulu waktu mereka masih pacaran, Aan ini suka nyamperin ke rumahnya Puput. Jadi kalau nyamperin tuh kadang Aan suka nongkrong lah sama tetangga-tetangga di situ yang seumuran. Termasuk adiknya temanku ini sering ngobrol mereka gitu kan. Adiknya temanku ini cewek. Jadi sering lah mereka ngobrol, bercanda gitu kan, cerita. Nah waktu itu balik lagi ke cerita terornya Aan. Waktu itu malam sekitar jam 12-an, si adiknya temanku ini mau ke toilet. Jadi rumah temanku ini nih bentuknya itu bukan memanjang ke belakang tapi melebar ke samping gitu loh. Jadi samping kanan ini kamar adiknya, terus samping kiri itu kamar ibunya, kamar temanku yang dulu sebelum dia menikah, terus ada ruang tengah dan depannya itu ruang tamu. Jadi antara ruang tengah sama ruang tamu itu nggak dikasih dinding full gitu, dindingnya itu cuma sedikit aja untuk hiasan. Jadi kalau adiknya temanku ini ke kamar mandinya itu kan di belakang ruang tengah, otomatis dia bisa ngelihat ke sudut ruang tamunya. Karena kan antara ruang tengah sama ruang tamu itu dindingnya tuh cuman dikit aja, cuman kayak buat hiasan aja gitu kan. Nah jam 12 malam adiknya temanku ini ke kamar mandi, ke toilet, terus dia selesai dari urusan dia di kamar mandi, dia keluar gitu kan. Dia kalau di depan kamar mandi kan kita biasa memang ada ngeletakin keset ya, jadi dia ngelap lah kakinya di situ kan, mau pakai sandal dia lagi gitu kan. Tiba-tiba dia ngelihat kok ada kain, kayak ada patung di sudut ruang tamunya, tapi itu ada kainnya gitu kan, kayak melampai gitu. Nah si adiknya temanku ini noleh lah ke sudut ruang tamu itu. Dia ngeliat Aan lagi berdiri di sudut ruang tamunya itu diam, dan penampilannya itu persis kayak yang aku lihat, pakai kain kafan yang cuma dikerudungin dan dililit ke badannya aja.
itu adiknya temanku itu langsung lemes, dia badannya sempat nge-freeze juga beberapa detik gitu kan, dia nggak bisa gerak, tapi dia tuh teriak. Nah anehnya dia teriak tapi suaranya tuh nggak keluar, dia bilang, jadi kayak tertahan di tenggorokan gitu, tapi dia tuh udah pengen teriak karena dia udah ngelihat si Aan gitu kan. Akhirnya dia paksain buat badannya gerak, ngesot kakinya itu, kaki itu berat banget nggak bisa gerak dia bilang kan. Jadi dia nyeret kakinya itu sampai ke kamar. Untungnya dari kamar mandi ke kamarnya dia tuh nggak jauh, jadi cuman beberapa menit lah, nggak nyampe 2 menit juga gitu kan. Dia nyeret masuk ke kamarnya, dia langsung setel murotal di TV-nya kenceng banget pakai speaker katanya kan. Dia udah nggak peduli tetangganya mau denger kayak apa kayak, karena rumahnya dia juga termasuk kawasan padat gitu kan. Dia udah nggak peduli, dia bilang kan. Dia hidupin semua lampu di kamarnya, terus dia setel murotal, dia pegang HP, dia telepon orang rumahnya, dia telepon orang tuanya kayak HP gitu kan. Nah orang tuanya nih aneh kan, maksudnya mereka tuh satu rumah, kamar juga deket, tiba-tiba si adiknya temanku ini, sebut saja adik temanku ini namanya Dian, jadi orang tuanya Dian kaget lah kan, maksudnya kamarnya Dian tuh cuman pisah ruang tamu, terus tengah malam tiba-tiba nelpon, kan nggak pernah Dian kayak gitu kan. Kalaupun dia ada perlu sama orang tuanya, dia akan nunggu besok pagi atau dia ketok langsung kamar orang tuanya. Nah dari situ juga orang tuanya udah ngeh nih, dia nggak beres. Tiba-tiba Dian ini nelpon gitu kan, bangunlah bapak ibunya, nyamperin ke kamarnya, ternyata ngelihat Dian itu udah gigil banget, tangan kakinya udah dingin, sementara badannya itu panas gitu kan. Jadi bapaknya itu pikir Dian ini sakit, mau dibawa ke rumah sakit, tapi Diannya nggak mau. Dian itu cuma megang tangan ibunya dan dia minta temenin nih malam itu. Besoknya ceritalah Dian tentang kejadian itu kan. Akhirnya bapak ibu Dian itu bawa Dian ke Pak Ustadz, ya minta doain lah, minta air doa segala macem biar Dian itu nggak digangguin lagi. Nah kakaknya Dian yang temenku itu namanya itu Tika. Jadi si Tika ini kan rumahnya udah pisah dari orang tuanya, tapi nggak jauh juga dari komplek orang tuanya. Jadi rumahnya Tika ini deket dengan rumahnya Puput sama Aan pas kejadian Aan meninggal itu dulu. Jadi deket situ gitu kan. Cuma si Tika ini kan kalau nyuci baju di rumah ibunya, karena ada tukang cuci di situ. Jadi Tika sama ibunya itu patungan ngebayar tukang cuci lah gitu kan di rumah ibunya. Tukang cucinya si Tika ini rumahnya itu persis banget di sebelah rumah mertuanya Aan gitu kan. Akhirnya si Tika ini sering lah cerita-cerita sama tukang cucinya gitu kan. Jadi si Tika ini sering lah cerita-cerita lah dengan tukang cucinya gitu kan. Dan ternyata tukang cucinya itu ngomong ketika kalau tetangganya mereka itu juga sering mengalami terornya Aan. Dari rumah orang tuanya Tika ke rumah orang tuanya Puput itu lumayan jauh. Jadi kayak ujung gang ke ujung gang gitu kan. Gang itu lumayan panjang banget. Jadi yang mengalami teror itu rata-rata itu yang berdekatan dengan keluarga berdekatan dengan rumah ibunya Puput. Jadi kata si tukang cucinya Tika itu, setiap abis maghrib, orang yang pulang ke rumahnya setelah maghrib itu pasti akan ketemu Aan yang berdiri di depan rumah mertuanya dan nyapa mereka. Jadi hantu yang menyerupai Aan lah kita sebut aja gitu kan. Dia akan berdiri di pinggir jalan depan rumah mertuanya dan nyapa orang yang mau pulang ke rumahnya gitu. Dia akan nyapa kayak, "Bang, pulang bang," atau misalnya, "Bu, baru pulang ya." Karena Aan ini terkenal lumayan ramah lah di situ gitu kan. Emang dia kalau ketemu tetangganya itu suka nyapa. Tapi ini dia
nyapanya tuh ya datar, karena bukan manusia kan. Datar dan wajahnya itu wajah yang tatapannya itu kosong, ngelihat ke orang itu tatapannya itu kosong, tanpa senyum, tanpa ekspresi, tapi dia ngomong, bertanya. Ya itu otomatis ngebuat orang yang ngelihat itu ketakutan, kabur, lari gitu kan. Dan ujung-ujungnya karena sudah beberapa orang yang mengalami itu, akhirnya tetangga-tetangga di situ nggak ada yang berani keluar selepas maghrib. Dan ujung-ujungnya mereka juga menuntut ke mertuanya Aan untuk gimana caranya supaya Aan ini nggak gentayangan lagi. Entah panggil Pak Ustadz atau panggil apa, mereka nuntut lah ke mertuanya Aan untuk melakukan sesuatu lah gitu kan. Agar mereka juga tidak dihantui Aan. Karena mereka ngerasa kan mereka juga nggak salah, nggak ganggu Aan. Tapi karena kejadian ini mereka yang ngerasa terganggu gitu kan. Akhirnya mertuanya Aan manggil Pak Ustadz, mereka tahlilan di rumahnya lagi untuk beberapa kali gitu kan. Sampai teror Aan ini udah benar-benar menghilang. Terus untuk cerita rumah yang bekas Aan bundir itu, di situ tuh aku punya saudara sepupuku tinggal di situ juga, hanya berbeda 6 rumah lah dari rumah kejadian Aan ini. Jadi sepupuku itu cerita kalau sampai sekarang rumah itu masih kosong. Sudah beberapa kali ditawarkan dan diiklankan sama mertuanya untuk dikontrakkan, tapi belum ada yang mau ngontrak. Dan kalaupun ada beberapa orang yang coba ngeliat-liat rumah itu ujungnya nggak jadi. Terus pernah juga satu orang, itu dia mahasiswa, ada 2 orang apa 3 orang gitu, mau ngontrak di rumah itu. Jadi mereka itu udah belum pindah sih, hanya mereka tuh dari kampung. Jadi mereka mutusin buat coba dulu nih nginep beberapa malam di rumah itu. Baru 1 malam mereka besoknya langsung mutusin untuk nggak ngontrak ke rumah itu gitu kan. Jadi sampai sekarang rumah itu kosong. Dan ada juga kejadian kalau beberapa tetangga di situ itu yang pulang tengah malam ngelihat Aan duduk di teras rumahnya. Hanya duduk aja, tapi dia nggak nyapa dan nggak ngacau gitu kan. Cuma duduk aja, dia ngelamun, kepalanya nunduk ke bawah. Nah dari situ tetangga-tetangga di situ itu mutusin kalau pulang tengah malam mereka akan muter lewat belakang, mereka nggak akan berani ngelewatin rumahnya Aan. Jadi sampai di sini dulu cerita tentang terornya Aan. Kita nggak tahu apa yang Aan alami sebenarnya sampai dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang setragis itu. Dan setelah kematiannya pun Aan ini seperti tidak tenang, seperti mencari kebenaran tentang apa yang dialami hidupnya gitu kan. Terutama dengan istrinya Puput yang sekarang tuh kata Tika cerita kalau Puput ini memang sering gonta-ganti cowok hampir setiap malam gitu kan. Berarti memang prasangka Aan itu bisa jadi benar. Apa yang Aan rasakan, apa yang Aan dengar dari aduan kuli-kuli itu mungkin aja benar gitu kan. Yang bisa aku bilang di sini, semoga Aan tenang di sana. Semoga apapun yang sudah Aan lalui di dunia ini bisa dia ikhlaskan dan dia bisa pulang dengan tenang tanpa ada sesuatu yang mengganjal lagi. Karena ketika kita memang harus pulang, kita tidak boleh membawa hal-hal dunia untuk menghadap Tuhan kita.